Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erna Pujiastuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan memperhatikan bakat dan minat siswa tersebut. Saya malah sering memberikan materi dengan mengejar materi harus tuntas diberikan dan memaksakan siswa harus menguasai semua materi yang saya berikan dengan mendapatkan nilai KKM yang sudah ditetapkan di sekolah. Saya juga jarang sekali melakukan refleksi baik dari peserta didik ataupun teman sejawat terkait pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya malah sering menganggap bahwa hasil ujian siswa segalanya tanpa melihat proses belajar siswa tersebut. Sehingga muncul pemikiran di dalam diri saya bahwa siswa yang mendapatkan nilai bagus adalah siswa yang pandai dan meremehkan peserta didik atau siswa yang mendapatkan nilai jelek. Hal ini yang terkadang membuat siswa atau peserta didik hanya berambisi untuk mendapatkan nilai ujian bagus tanpa menghiraukan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, kurangnya kedekatan secara emosional saya dengan siswa sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan siswa. Seringkali saya mengkondisikan di kelas dengan menggunakan tekanan, ancaman, gertakan, dan hukuman untuk membuat peserta didik tenang ataupun disiplin dalam pembelajaran. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, selama saya mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, saya mengambil 3 kesimpulan atau garis besar dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah memerdekakan siswa. Yang kedua adalah pendidikan itu adalah menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sing tulodo hikmatya mangun karso tutwuri handayani. Pemikiran yang ketiga yang dapat saya simpulkan yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memerdekakan siswa. Ini berarti bahwa dalam kita melaksanakan pendidikan, kita harus memerdekakan, yaitu membuat siswa atau peserta didik belajar tanpa adanya tekanan dengan karakteristik dan kemampuan siswa atau peserta didik tersebut. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya. Kita sebagai guru harus bisa mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan peserta didik dan menggunakan metode belajar yang aktif agar membuat peserta didik senang, semangat, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik. Memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat peserta didik dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu 1. Menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pembelajaran. Dengan menyampaikan materi di awal pembelajaran, diharapkan peserta didik bisa mengikuti pembelajaran tanpa paksaan,
tetapi mengikuti dengan senang hati karena mengetahui manfaat dan tujuan dari pembelajaran yang mereka dapat. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau siswa dan menggunakan model pembelajaran yang variatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan memotivasi kepada peserta didik. Yang keempat yaitu mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan kodrat alam dan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik sering sekali mendidik sama seperti kita belajar dulu. Padahal kodrat alam dan zaman sudah berubah, tetapi kita sering menyamakan peserta didik atau siswa dulu dengan sekarang masih memakai cara lama ataupun menggunakan model pembelajaran yang kebanyakan ceramah. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kodrat alam dan zamannya. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bila melihat kodrat zaman pendidik saat ini harus menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian kesimpulan dan implementasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.